my channel. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 1, muatan IPA dan bahasa Indonesia. Menurutmu, mengapa dokter perlu melakukan pemeriksaan darah? Meskipun penyakit yang sedang diderita tidak berhubungan dengan darah, nah biasanya kalau kalian sakit, ketika kalian memeriksakan ke dokter, akan diambil sampel darah kalian dan akan diperiksa penyakit apa yang sedang kalian derita. Nah, kita akan mempelajarinya. Pada suatu pagi, setiap hari Senin di sekolah selalu diadakan upacara bendera raya. Teman-teman serta guru berkumpul dan berbaris di lapangan untuk melaksanakan upacara bendera. Nah, pada saat upacara bendera tiba-tiba Raya pingsan dan petugas kesehatan segera membawa Raya ke ruang UKS atau unit kesehatan sekolah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, guru mengatakan bahwa Raya pingsan karena tekanan darahnya rendah. Hal tersebut disebabkan Raya berdiri terlalu lama dan kondisi badan yang tidak sehat. Tekanan darah rendah termasuk salah satu gangguan sistem peredaran darah. Jika darah rendah, maka pasokan darah yang mencapai otak sedikit, sehingga tubuh kehilangan kesadaran atau pingsan. Penyakit darah rendah yang dialami Raya termasuk salah satu gangguan sistem peredaran darah. Sedikit gangguan pada sistem peredaran darah dapat menyebabkan dampak yang sangat fatal, misalnya hilangnya kesadaran hingga kematian. Nah, kita akan membahas beberapa penyakit yang mengganggu sistem peredaran darah. Yang pertama adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tekanan darah di dalam pembuluh darah arteri lebih tinggi dibandingkan normal. Nah, penyebabnya biasanya usia lanjut, kemudian keturunan, gaya hidup yang tidak sehat, obesitas, kurang berolahraga, banyak mengonsumsi makanan yang berkadar garam tinggi, dan stres. Kemudian, pada arteri, pembuluh darah normal A ini adalah pembuluh darah yang normal. Kemudian pembuluh darah B ini yang ditutupi oleh lemak. Ini adalah lemak. Nah, lemak dapat menempel di dinding pembuluh darah dan menghambat aliran darah sehingga kerja jantung menjadi berat dan meningkatkan tekanan darah. Nah, jadi kalau kalian terlalu banyak lemak yang ada pada tubuh dan kurang berolahraga, maka peredaran darah kalian tidak akan lancar. Kemudian ada yang disebut hipotensi, yang seperti dialami oleh Raya tadi, yaitu tekanan darah di dalam arteri lebih rendah dibandingkan normal. Nah, penyebabnya adalah usia, kemudian sedang melakukan pengobatan, dan kondisi cuaca. Lalu ada yang namanya anemia, kekurangan sel darah merah. Penyebabnya pendarahan yang hebat sehingga banyak darah yang terbuang. Kekurangan zat besi dan kanker tulang yang mengakibatkan terganggunya pembentukan sel darah merah. Lalu ada juga yang namanya stroke. Pecah atau tersumbatnya pembuluh darah di otak sehingga otak tidak mendapatkan asupan nutrisi dan oksigen. Penyebabnya gaya hidup yang tidak sehat, hipertensi, dan stres. Lalu ada juga leukemia, yaitu berlebihnya produksi sel darah putih daripada sel darah merah. Nah, itu penyakit leukemia. Nah, dampaknya tubuh akan kekurangan sel darah merah. Nah, ini adalah kegiatan olahraga yang dilakukan siswa-siswi. Anak muda berlari gesit, badan kuat, bertubuh besar, berjalan kaki 30 menit, tubuh sehat, peredaran darah lancar. Beli baju ke pasar Jumat, jangan lupa membeli kerang. Kalau mau jantungmu sehat, olahraga dari sekarang. Nah, apa sih makna pantun di atas? Nah, dari pantun yang pertama ini, dua baris pertama disebut sampiran, dua baris kedua disebut isi. Nah, pola sajaknya adalah diakhiri oleh kata dari huruf
TR, TR. Jadi pola sajaknya pantun yang pertama adalah ABAB. Kemudian kita lihat bagian isi. Berjalan kaki 30 menit, tubuh sehat, peredaran darah lancar. Maksudnya, ketika kita ingin sehat, maka kita harus berjalan kaki selama 30 menit dan itu harus dilakukan secara teratur. Kemudian pantun yang kedua, T-eng, T-eng. T. Nah, ini pola sajaknya adalah ABAB. Kemudian sampirannya 2 baris pertama, isi 2 baris kedua. Lalu makna yang terkandung dalam pantun yaitu kalau kalian ingin jantung sehat, maka kalian harus olahraga dari sekarang, jangan tunggu nanti ya. Jadi pantun ini berhubungan dengan kesehatan. Nah, kita mengingat kembali ciri-ciri pantun yang sudah kita pelajari pada pembahasan sebelumnya. Nah, pantun itu terdiri dari 4 baris, kemudian setiap barisnya terdiri dari 8 sampai 12 kata, lalu pola sajaknya ABAB dan AAAA. 2 baris pertama berisi sampiran dan 2 baris terakhir berisi isi. Gampang ya anak-anak ya, kalian pasti sudah memahami pantun dan ciri-cirinya dengan baik. Sekian pembelajaran kali ini, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.